Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Nggak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan ya. Semoga teman-teman tetap semangat untuk menebar kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang sabar. Jadi secara umum kesabaran itu terbagi menjadi 3 macam teman-teman. Dan ketiga macam kesabaran ini terdapat di bulan suci Ramadan atau terdapat di ibadah puasa tentunya. Yang mana sabar yang dimaksud adalah pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap apa yang Allah haramkan, lalu sabar terhadap takdir Allah yang tidak mengenakan. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa menuntut kita menjadi pribadi yang konsisten melakukan ibadah, terlebih di bulan Ramadan. Bukan menjadi pribadi yang malas jika sedang berpuasa. Jadi teman-teman jangan menjadi pribadi yang malas yang dari pagi sampai siang tidur galer-galeran nih. Jadi harapannya ketika kita berpuasa teman-teman tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat karena jangan mesia-siakan bulan suci Ramadan. Nah, sabar dalam melakukan ketaatan itu meliputi ibadah mahda atau ibadah badan seperti sholat wajib, sholat tarawih, witir, dan sholat sunnah lainnya, dan tentunya tidak lupa ibadah puasa. Nah, juga ditambah dengan ibadah ghairu mahda atau ibadah dengan harta seperti membantu sesama muslim, baik dengan sedekah, zakat, infak, dan kebaikan sosial lainnya. Lalu yang kedua adalah sabar menahan hal yang Allah haramkan. Berpuasa akan membentuk kita menjadi pribadi yang sabar atas keinginan menuruti hawa nafsu serta syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Dalam mengendalikan hawa nafsu dan syahwat, ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contohnya dalam ihram, bagi suami istri yang sedang berhaji, diharamkan untuk melakukan jima. Teman-teman tahu jima enggak? Jadi jima itu adalah hubungan suami istri, yang mana ini termasuk juga memakai minyak wangi. Tetapi dalam ibadah ini tidak meninggalkan nafsu yang lain seperti makan dan minum. Contoh lainnya adalah dalam ibadah sholat. Walaupun orang yang sedang sholat harus meninggalkan nafsu dan syahwatnya, tapi itu tidak berlangsung lama. Bahkan nafsu untuk menyantap makanan bisa didahulukan jika bersamaan ketika waktu sholat karena alasan lapar. Hal ini diperbolehkan agar sholatnya nanti lebih kuat dan lebih tenang. Jadi ketika teman-teman lagi lapar, terus itu bersamaan waktu sholat, teman-teman boleh nih mengutamakan makan dulu supaya teman-teman bisa lebih khusyuk ketika sholat, lebih kuat dan lebih tenang. Sedangkan, dalam ibadah puasa, seseorang harus dapat menahan semuanya, nafsu dan juga syahwatnya sepanjang hari, walaupun dalam keadaan musim panas atau musim kemarau, seperti kesabaran yang dicontohkan Rasul bahwa Rasulullah pernah berpuasa sendirian saat safar dalam kondisi panas terik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda, pernah kami menyertai Nabi di bulan Ramadan dalam sebuah perjalanan yang jauh. Seorang di antara kami harus menahan tangan untuk menutupi kepalanya karena panas yang sangat menyengat. Dan tidak seorang pun yang mampu berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Ruwah. Cerita di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa puasa sangat erat hubungannya dengan kesabaran. Walaupun dalam keadaan panas, hujan, dan dalam keadaan alam lainnya, tak lantas membuat seseorang berkurang semangatnya dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan yang terakhir adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakan. Terkadang dengan kondisi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan akan membuat seseorang itu kecewa dan diikuti dengan emosi marah atau perilaku marah. Sudah saatnya kita sadari bahwa segala sesuatu atau segala keadaan pada diri kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik susah maupun senang adalah ketentuannya. Walau demikian, manusia hanya wajib berusaha dan berdoa agar senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Nah, kesimpulannya adalah bahwa seseorang yang mengaku berpuasa harus memiliki 3 bentuk kesabaran ini. Misalnya seseorang yang berpuasa tetapi tidak bisa menjaga dari hal-hal yang merusak pahala puasa seperti berkata dusta, berbohong, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya puasanya itu tidak sempurna teman-teman. Jadi sayang banget nih. Jadi ketika teman-teman berpuasa, yuk bisa menerapkan kesabaran itu sendiri, 3 kesabaran tadi. Nah, sabar dalam berpuasa akan berpengaruh nih pada jiwa kita, pada raga kita sebagai seseorang yang berpuasa. Sabar dalam ketaatan seperti sholat wajib dilakukan secara berjamaah bisa menjadi
kebiasaan hidupnya, sehingga sabar dalam berpuasa akan benar menjadi perisai dalam menghadapi ujian kesabaran itu sendiri. Semoga kita termasuk dalam orang yang sabar melaksanakan ibadah puasa. Nah, sekian teman-teman penjelasan aku atau pemberitahuan aku mengenai sabar nih. Semoga setelah ini teman-teman bisa mengimplementasikan sabar. Jadi setelah selesai Ramadan ini teman-teman bisa menjadi sosok yang jauh lebih ikhlas dan jauh lebih sabar. Nah, selamat berpuasa teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.